Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu menur pumpungan. Kali ini kami akan membahas materi mengenai gizi seimbang dan ragam pangan. Sebelumnya saya Data dan rekan saya Afifah mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu menur pumpungan di program kerja Kadersi minggu kedua. Nah, sebelum masuk ke materi, kira-kira ibu-ibu sekalian tahu nggak ya apa sih perbedaan gizi seimbang dengan ragam pangan? Nah, pengertian gizi seimbang sendiri adalah keseimbangan antara zat-zat penting yang terkandung di dalam makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Nah, sedangkan ragam pangan sendiri adalah variasi mengenai makanan yang dikonsumsi oleh seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Biasanya semakin bervariasi ragam makanan seseorang, maka kebutuhan zat gizinya semakin banyak yang terpenuhi. Nah, perbedaan antara gizi seimbang dengan ragam pangan dilihat dari bentuknya, yaitu pada tumpeng gizi seimbang biasanya sudah pasti mencakup keragaman pangan. Selain itu, tumpeng gizi seimbang juga menjelaskan mana-mana saja zat yang menjadi zat pembangun, zat pengatur, dan zat tenaga. Misalnya, zat pembangun terdiri dari protein nabati dan protein hewani, sedangkan zat pengatur terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Lalu ada zat tenaga yang terdiri dari karbohidrat serta air putih 8 gelas. Tidak lupa juga pada tumpeng gizi seimbang menyarankan untuk olahraga dan memantau berat badan serta menjaga kebersihan. Sedangkan pada ragam pangan hanya berfokus pada variasi makanan dan pemenuhan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi penyusunan gizi seimbang meliputi ekonomi, sosial budaya, kondisi kesehatan, umur, berat badan, aktivitas fisik, kebiasaan makan, ketersediaan pangan setempat. Nah, selanjutnya triguna makanan gizi seimbang. Makanan yang bergizi seimbang tidak-tidaknya mengandung 3 fungsi utama, yaitu 1. Sebagai sumber tenaga, meliputi karbohidrat dan lemak, antara lain seperti nasi, ketela, singkong, kentang, dan lain sebagainya.
Yang kedua, sebagai sumber pengatur, meliputi vitamin dan mineral. Biasanya terdapat pada sayur dan buah-buahan. Yang ketiga, sebagai sumber pembangun, meliputi protein. Biasanya terdapat pada lauk pauk yang berfungsi untuk pertumbuhan dan pengganti sel yang rusak. Selanjutnya, 4 pilar pedoman umum gizi seimbang. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang beragam. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Perilaku hidup bersih sangat terkait dengan prinsip gizi seimbang. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik seperti jalan pagi, olahraga lari, bersepeda, dan lain sebagainya. Yang keempat, mempertahankan dan memantau berat badan dalam batas normal bagi tiap-tiap keluarga. Selanjutnya, manfaat pemenuhan gizi seimbang. Yang pertama, pada masa kehamilan. Gizi seimbang pada masa kehamilan sangat mempengaruhi kualitas janin yang akan dilahirkan. Gizi yang seimbang bisa menciptakan janin yang sehat, tidak cacat, dan tidak mudah sakit. Yang kedua, pada saat usia anak masih bayi. Dengan gizi yang seimbang akan terbentuk anak yang sehat dan memiliki pertumbuhan fisik, psikomotorik, serta intelektual yang optimal. Cukup ASI saja sampai usia 6 bulan. Kemudian beri makanan pendamping ASI pada usia 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Berikan makanan pendamping ASI secara bertahap dari makanan yang alami. Yang ketiga, pada saat usia anak 1 hingga 3 tahun. Pada usia ini, anak-anak mulai dikenalkan dengan makanan keluarga. Kelainan dan keterlambatan pertumbuhan serta perkembangan otak pada usia ini tidak bisa diperbaiki pada usia selanjutnya, sehingga kebutuhan gizi yang optimal sangat diperlukan. Yang keempat, pada saat usia anak prasekolah dan sekolah. Kebutuhan gizi sangat diperlukan untuk konsentrasi belajar, beraktivitas, bersosialisasi, dan untuk kesempurnaan fisik. Yang kelima, usia remaja dan dewasa. Pada usia remaja dibutuhkan pemenuhan gizi yang optimal agar dapat mencapai kematangan fungsi seksual dan tercapainya bentuk dewasa. Sedangkan pada usia dewasa, gizi optimal dan seimbang diperlukan agar tercapai kematangan fisik, psikomotorik, mental, spiritual, dan sosial. Nah, kali ini kami akan memaparkan pedoman umum gizi seimbang. Yang pertama, makanlah aneka ragam makanan agar badan tetap sehat. Yang kedua, makanlah makanan yang mengandung sumber karbohidrat, protein, dan lemak untuk memenuhi kecukupan energi atau tenaga. Yang ketiga, makanlah 3 hingga 4 piring sehari dengan lauk pauk, sayur, dan buah untuk memenuhi setengah dari kebutuhan energi. Yang keempat, batasi konsumsi lemak dan minyak secara berlebihan. Yang kelima, gunakan garam beriodium dalam semua menu makanan sehari. Yang keenam, makanlah sayuran hijau, kacang-kacangan, dan ikan karena banyak mengandung zat besi agar badan tetap sehat dan bebas dari anemia atau kekurangan darah.
Yang ketujuh, minumlah tablet tambah darah atau sirup Fe atau zat besi agar penyerapan zat besi dalam tubuh dapat maksimal. Yang kedelapan, beri ASI saja pada bayi sampai berumur 6 bulan. Kesembilan, biasakan makan pagi agar badan tetap sehat dan bugar. Kesepuluh, minum air matang sekurang-kurangnya 8 gelas per hari. 11, melakukan olahraga secara teratur untuk mencegah kegemukan dan menguatkan jantung. 12, menghindari minum minuman beralkohol agar tidak terkena penyakit berbahaya. Ke-13, meneliti makanan dalam kemasan dan membaca label makanan agar kesehatan dapat dijamin dan terhindar dari bahaya. Nah, sekian materi kami kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.